Kita akan mulai ibadah, tolong untuk duduk yang baik ya. Itu boleh yang siapa mau maju ke depan juga boleh maju ke depan juga. Ya, kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Sudah siap ya? Oke, shalom. Ya, selamat pagi, selamat bergabung dengan GBS Kapernaum pada hari Minggu. Tanggal berapa sekarang? 20 ya, 20 Oktober 2024 yang akan cepat akan berakhir di tahun 2024 ke 2025 ya. Nanti kita bikin acara tahun baru juga di gereja. Silakan bergabung semua para jemaat GBS Kapernaum. Kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh luar biasa Tuhan. Kami boleh bangun dalam keadaan sehat semua karena temurah nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat hari yang sudah Kau beri. Dan tiba saatnya kami akan beribadah dengan saudara-saudara seiman kami Tuhan. Biarkan kami boleh memuliakan nama-Mu bersama-sama. Biarkan kami boleh meninggikan nama-Mu. Biarkan apa yang sudah kami naikkan ini boleh menjadi duka yang harum bagi nama-Mu Tuhan dan menyenangkan hati-Mu. Kau berkati ibadah pada pagi hari ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. Beban yang kau
lagu ini katakan, semua masih ada harapan. Selama matahari masih bersinar, selama nafas hidup masih berhembus, Tuhan tahu, Tuhan tuh ada selalu di sisi Anda, saya dan Anda dan saudara semua. Dengan kita imani lagu ini, dengan kita boleh berjalan bersama Tuhan. Masih
boleh mengandalkan segala sesuatunya pada Engkau Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah ya namanya-Mu. Jangan ada yang berdiam. Mari kita memuji Tuhan dengan angkat kedua tangan. Sungguh luar biasa Tuhan.
Oke, jadi kita tidak usah bersedih lagi karena ada pengharapan yang luar biasa yaitu Tuhan Yesus ya. Jadi kita akan sekarang tertawa. Coba tertawa. Oke. Walau sana sini situ semua orang tetapi engkau kan tetap tertawa. Oke, kita joget, kita tertawa bersama-sama. Oke, joget. Terus
Ya. Engkau
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Engkau telah memberkati kami, Engkau telah melindungi kami, Engkau telah menyertai kami Tuhan. Selama seminggu ini kami boleh ada dan kami boleh hadir kembali pada hari Minggu ini Tuhan. Terima kasih buat perlindungan, penyertaan, keselamatan, berkat-berkat yang Kau berikan Tuhan. Tuhan ampuni segala salah dan dosa, kebodohan yang telah kami lakukan Tuhan. Seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada diri kami Tuhan. Dan biarlah hidup kami berkenan di hadirat-Mu yang kudus. Tuhan, pada siang hari ini Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu ini Tuhan Yesus, supaya firman yang keluar dari mulut hamba-Mu ini Tuhan dapat menjadi remah dalam kehidupan kami selaku jemaat-Mu ini Tuhan. Dan biarlah firman ini dapat kami lakukan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan pujilah Engkau Tuhan Yesus, kami siap membaca, mendengarkan dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul, Tuhan, saya punya masalah besar. Akhir-akhir ini kita dikejutkan oleh berita-berita viral yang terjadi di kota Surabaya. Tepatnya awal Oktober ya tahun ini. Seorang mahasiswa bunuh diri, loncat dari lantai 12. Ya, loncat dari lantai 22 gedung kampus Universitas Kristen Petra ya. Iya, lantai 12 dulu. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah melihat ya di channel YouTube ya, bahkan di grup WA Kapernaum juga pernah diperlihatkan ya YouTube-nya ya, kesaksian dari orang tua pemuda tersebut ya. Ada yang sudah pernah lihat kesaksian di channel YouTube seorang mahasiswa Kristen ya. Pemuda tersebut bernama Rafael David Daniel, panggilan akrabnya Rafa ya. Rafa adalah anak yang baik. Dia anak keempat dari pendeta Ronald Daniel ya. Kesaksian orang tua Rafa bahwa Rafa mengalami depresi yang berat ya. Tapi berdasarkan kesaksian dari orang tua Rafa, dapat kita ambil pelajaran yang berharga adalah orang tua Rafa tetap mengucap syukur dalam segala hal bahwasanya Tuhan Yesus baik. Orang tua Rafa sangat sayang terhadap anaknya dan mau menerima ya semua hinaan kecacian ya. Anak pendeta kok begitu ya, yang menerima semuanya itu. Dan ketiga adalah orang tua Rafa menghimbau ya terhadap semua anak muda, apapun kondisimu, sejelek apapun prestasimu, tingkah lakumu, ulanglah. Sebab orang tua ada tersedia untuk melayani. Jadi pulanglah kalau kita mengalami masalah seberat apapun juga. Ini pesan daripada orang tua Rafa ya. Depresi ya, dalam istilah kedokteran adalah suatu gangguan suasana hati atau mood yang ditandai dengan perasaan sedih yang mendalam dan kehilangan minat akan hal yang disukainya.
Seseorang dinyatakan depresi jika sudah 2 minggu merasa sedih, putus harapan, putus asa, dan tidak dihargai. Depresi biasa dipicu oleh banyak hal. Mungkin seseorang yang pernah mengalami penyakit di masa lalu, sesuatu yang menyakitkan di masa lalu, kehilangan orang yang dicintai karena perceraian, kehilangan pekerjaan, khawatir yang berlebihan atau istilahnya overthinking ya, mengalami kekecewaan yang mendalam atau cita-cita yang tidak kesampaian. Apapun penyebabnya, depresi bisa mengganggu kesehatan mental dan fisik. Sehingga hal itu perlu diatasi segera mungkin. Depresi tidak mengenal gender ya, laki perempuan, tidak mengenal agama, Kristen, Islam, Buddha, Hindu dan lain-lain, dan tidak mengenal usia, tua muda juga mengalami depresi. Sebagai orang Kristen pun, kita pun tidak luput dari kecenderungan depresi. Hidup tidak selalu berjalan mulus sesuai dengan harapan layaknya kisah 1001 malam yang berakhir selalu bahagia. Yang jadi pertanyaan, kalau begitu apa yang harus dilakukan bila kita mengalami putus asa, dan bagaimana cara mengatasinya? Pembahasannya sebagai berikut. Pertama, seperti tadi, lagu yang pertama tadi adalah masih ada harapan. Jangan kehilangan harapan. Tetap pertahankan harapan itu. Yang kedua adalah aktif mencari jalan keluar atau solusi. Dan ketiga adalah tetaplah berdoa. Mari kita bahas satu persatu ya. Jangan kehilangan harapan, pertahankan harapan itu. Coba kita baca dalam Amsal 23 ayat 18, bisa ditayangkan Mbak Alvina. Amsal 23 ayat 18. Sudah? Beda ya? Ya. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Bapak Ibu sekalian, putus asa adalah suatu perasaan ya, atau emosi yang ditandai oleh hilangnya atau kurangnya harapan. Tapi perasaan emosi itu terjadi dalam pikiran kita. Kalau belum dilakukan atau direalisasikan, tidak akan lahir tindakan yang dipicu oleh keputusasaan tersebut. Misalnya, ketika kita berpikir tidak akan dapat nilai bagus, meski sudah belajar, kita jadi malas untuk berjuang. Tanpa sadar kita mencari dalih atau sesuatu situasi yang membuat niat belajar kita batal. Oleh karenanya, hal pertama yang harus kita ubah adalah pikiran kita. Lebih tepatnya adalah cara berpikir kita. Tanamkan dalam benak kita bahwa masih ada harapan, semuanya belum berakhir di sini. Seseorang berhenti melakukan sesuatu karena ia kehilangan harapan. Ia percaya bahwa meskipun selalu berusaha, hasilnya akan sama saja. Tanpa harapan, selesailah sudah semuanya. Misalnya, seorang pelajar atau mahasiswa, sini kan juga ada banyak pelajar mahasiswa ya. Mengapa kita harus belajar keras? Karena kita punya harapan suatu hari kita pasti lulus. Bagi seorang pekerja, mengapa kita harus bekerja?
sebaik-baik mungkin. Karena kita yakin suatu hari nanti apa yang kita kerjakan akan berbuah manis. Seseorang yang bujangan, mengapa kita tekun berdoa meminta pasangan dari Tuhan? Karena ada harapan bahwa Tuhan akan memberikan kita pasangan yang terbaik tepat pada waktunya. Ada pepatah mengatakan dalam bahasa Inggris, don't lose hope when the sun goes down, the stars come out. Artinya, jangan kehilangan harapan. Ketika matahari terbenam, bintang-bintang akan muncul. Jadi jangan kehilangan harapan dan tetaplah menantikan yang terbaik. Dengan berpikir positif, sebenarnya kita sedang memampukan diri untuk mencari solusi dan mengerjakan hal-hal yang mengarah pada kesuksesan. Tadi yang pertama adalah jangan kehilangan harapan, pertahankan harapan itu. Yang kedua adalah aktif mencari jalan keluar atau solusi. Setelah kita kembali memiliki harapan tersebut, kita jangan diam saja. Kita harus aktif mencari solusi tersebut. Coba kita baca dalam Yakobus 2 ayat 17. Ya. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Iman tanpa perbuatan adalah kosong, dan harapan yang tidak disertai tindakan sama dengan sia-sia. Dalam pembahasan yang kedua, aktif mencari solusi. Ada dua cara ya. Pertama, lanjutkan dengan apa yang kita lakukan. Coba kita baca Markus 10:47 sampai 49. Tentang Bartimeus ya, Bartimeus. Markus 10:47 ayat 49 sampai 49. Ya. Sampai 49 nanti ya. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang yang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. 49. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, berdirilah, Tuhan memanggil engkau. Ini kisah tentang Bartimeus. Dia sangat gigih ya. Dia punya harapan untuk sembuh ya. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulai berseru, Yesus kasihanilah aku. Jika kita yakin ya bahwa kita berada di jalan yang benar, on the track ya, atau menerapkan cara yang tepat, tetaplah lakukan itu. Lakukan lebih sering dan lebih konsisten lagi. Seperti Bartimeus sudah menemukan jalan yang benar, dia menginginkan kesembuhan. Dan dia berseru pada orang yang tepat, yakni Tuhan Yesus. Ketika tahu Yesus sanggup menyembuhkannya, ia terus berteriak memohon belas kasihannya. Meskipun tadi disebutkan orang lain menyuruhnya diam, Bartimeus tetap gigih, tidak putus asa. Dia berseru lebih keras lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika kita sudah melakukan hal yang tepat dan hasilnya belum kelihatan, tetaplah lakukan bagian kita. Suatu hari kita pasti akan menemui hasilnya
Dan kita tidak tahu seberapa dekat hasil itu kalau kita menyerah. Cobalah sekali lagi, dan sekali lagi. Mencari solusi tadi saya sebutkan adalah lanjutkan dengan apa yang selama ini kita lakukan ya. Yang kedua adalah ubah strategi, bukan tujuannya atau bukan goalsnya ya. Terkadang untuk keluar dari suatu masalah, melakukan hal yang sama terus-menerus tidaklah cukup. Ada ungkapan yang mengatakan, jika kita melakukan hal yang sama tetapi mengharapkan hasil yang berbeda, itu gila namanya. Untuk keluar dari keputusasaan, kita membutuhkan cara atau strategi yang berbeda. Jika kita merasa buntu, bertukar pikirlah dengan seorang mentor, leader, pembimbing rohani kita. Seperti kata papanya Rafa tadi, mintalah bantuan pada orang tua, karena orang tua tersedia untuk melayani. Sehingga kita menemukan perspektif yang berbeda atau menemukan jalan keluar yang lain. Ini contoh paling gampang ya. Kalau saat ini banyak semua saat teduh ya, sering saat teduh. Ada yang melakukan di malam hari, ada yang melakukan juga di pagi hari ya, terserah ya. Tapi bila mana yang melakukan di pagi hari ya, tapi selalu merasa tidak fokus ya, atau ngantuk ketiduran ya. Apalagi jam 11, jam 12 ya, mata sudah mulai 5 watt ya. Tidak fokus lagi. Goals kita atau tujuan kita tetaplah sama. Kita harus saat teduh. Tujuannya sama. Tapi kita ubah strategi kita. Lalu bagaimana supaya kita tidak ketiduran? Ya ubah waktunya menjadi pagi hari. Kalau masih ketiduran bagaimana? Atau ngantuk ya? Cobalah mandi ya, supaya badan kita menjadi segar, atau minum kopi dulu ya. Tujuannya tetap sama. Kita harus saat teduh ya. Tapi kok ngantuk ya? Wah ini ya mandi ya. Ya goalsnya tetap sama ya. Contoh aja ya. Contoh. Yang ketiga, tadi saya sebutkan, tetaplah berdoa. Kalau kita sudah melakukan poin 1 adalah pertahankan harapan, janganlah kehilangan harapan. Yang kedua adalah aktif mencari solusi atau jalan keluar. Yang ketiga ini adalah tetaplah berdoa. Ingatlah bahwa manusia hanya bisa berencana, tapi Tuhanlah yang memberikan hasil. Coba kita baca dalam Amsal 16. Sudah ketemu ya? Oke. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Sertakan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Percayalah bahwa kekuatan doa dapat mengubah banyak hal, baik dalam keadaan maupun hati kita. Dalam Amsal 16 ayat 3, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Siapa sumber kekuatan kita? Masihkah kita berdoa kepada Tuhan dalam suka dan duka? Kalau belum, segeralah datang kepadanya untuk meminta pertolongan dan kekuatan daripadanya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita mengalami keputusasaan atau kehilangan harapan, yang pertama ingatlah yang harus kita lakukan adalah jangan kehilangan harapan. Pertahankan harapan itu.
Yang kedua adalah teruslah mencari solusi atau jalan keluar. Dan ketiga, tetaplah berdoa. Jangan berkubang lama-lama dalam keputusasaanmu. Mengapa? Karena kita mempunyai Tuhan yang luar biasa, yang jauh lebih besar daripada semua masalah kita. Jadi jangan katakan, Tuhan, saya punya masalah besar, seperti tadi dalam judulnya. Tapi ubahlah kalimat tersebut menjadi, hai masalah, saya punya Tuhan yang besar. Amin. Ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Renungan ini saya akhiri. Kita nyanyi, mungkin ada yang tahu ya, Tuhan yang besar ya. Bisa dibantu? Ya. Tuhan yang besar. Punya Tuhan yang besar, yang tak
putus asa Tuhan, karena masih ada pengharapan dari Engkau Tuhan. Terima kasih Kau sertai Pak Andi Sumampo yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan, kiranya Kau sertai pelayanannya, saya kesehatannya, keluarganya, usaha pekerjaannya Tuhan, kiranya semakin hari semakin mengandalkan sekali kepada Engkau dan semakin setia melayani nama-Mu. Dan kiranya kami sudah mendengarkan segala firman-Mu, Kau sertai ya Bapa, supaya kami boleh pakai dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan, kami sudah memuji bersama-sama, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau berkati seluruh jemaat-Mu yang sudah hadir dalam ibadah kami. Siang hari ini Tuhan, Kau berkati dalam setiap usaha dan pekerjaan dan pelayanan kesehatan keluarga kami satu persatu Tuhan. Kami sekolah kami, berikan masa pertumbuhan kami. Kau berkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati Bapak Andi Sumampo yang melayani ibadah firman-Mu. Kau berkati dan pelayanan pada hari ini di hadapan-Mu Tuhan. Kau berkati Ibu Tri yang sudah melayani sebagai WL, Ibu Desi dan Ibu Susan yang melayani sebagai singer. Kau berkati pelayanan pada hari ini di hadapan-Mu. Kau berkati Ibu Sumiati dan Ibu Ike yang sudah melayani kolektan. Kau berkati pelayanan hari ini di hadapan-Mu. Kau berkati Saudari Michelle dan Saudari Afina yang sudah melayani pada Pak Siti. Kau berkati Saudari Silvi yang melayani bagi seksi dokumentasi. Kau berkati Saudari Andres yang melayani sebagai operator sound mixer. Kau berkati mereka semua hari seperti itu di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kau berkati Ibu Tanting dan Ibu Emin yang melayani bagian pengumuman. Kau berkati Saudara Misha yang melayani pada sekolah minggu. Berkati pada mereka semua hari seperti di hadapan-Mu. Kau berkati para pemain musik Tuhan Yesus. Kau berkati Saudara Melodi yang memainkan piano, Saudara Yohanes yang memainkan bass, Saudara Bima yang memainkan gitar, dan Saudara Devon yang memainkan drum. Kau berkati pada mereka semua hari seperti di hadapan-Mu. Yang berdoa Tuhan untuk Ibu Suwati yang membutuhkan pemulihan kesehatan Tuhan Yesus.
dan Ibu Estri Lilin yang sakit kakinya, Tuhan Yesus. Ya Tuhan, tangan berkuasa menjamah menyembuhkan Ibu Suwati, Tuhan Yesus Kristus. Kau sempurnakan kesembuhan kakinya, Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang berdoa Tuhan untuk Ibu Esther Wimin, kau jamah bengkak di kakinya, dan Tuhan kau jamah pulihkan, berikan ginjal yang baru buat Ibu Esther Wimin, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau hancurkan kuasa sakit penyakit tubuhnya, kau hancurkan, patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati setiap tangan bisa memberikan persembahan melalui berkat-Mu berlipat kali ganda. Kau tutup bungkusi kami semua kuasa darah-Mu, jauhkan kami dari mana bahaya, kecelakaan depan sakit penyakit orang jahat, dosa gangguan serangan kuasa kegelapan, dosa medis, dosa balik malam kegelapan. Baik Tuhan, kau curahkan berkat-Mu, berkat uang, makanan, pakaian, kesehatan, berkat damai sejahtera, berkat penjaga perlindungan serta dalam kehidupan kami. Mari kita terima berkat Tuhan, karena berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, tetap bersama Kudus menyertai kami saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami ini makanan yang sempurna, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus